pagi Kakak Leni. Selamat pagi juga Kakak Sarah. Wah, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Bagaimana keadaan adik-adik di rumah? Sehat dong. semua? Iya, pasti Kakak Sarah semuanya Ya sehat dong. ya. Udah siap untuk kita beribadah? Sudah ya pastinya Kakak. Iya, pasti udah semua udah duduk diam, duduk tenang, Bener, udah siapin Alkitabnya, udah mau persembahannya. ibadah, bener-bener Ya. Kak. Oke, kita mau ibadah ya adik-adik di pagi hari ini. Siapkan hati adik-adik, walaupun kita ibadahnya dengan cara online ya, tapi kita tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Benar banget. Di rumah adik-adik dan juga di tempat kakak di sini. Oke? Siap. Semuanya berdiri kakak. Sarah ya. Iya, kita mau nyanyiin lagu dulu Semuanya dari berdiri. KC 340. Yuk, semuanya berdiri. Selamat datang, wahai kawanku. Kami bergembira dan menyambutmu. Selamat datang, wahai kawanku. Tuhan memberkati, menyertaimu. Ya, kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Saat ini kami berkumpul kembali sebagai pelayanan anak layan, walaupun kami terpisah, anak-anak lain kami di rumah dan kami di gereja Tuhan, tapi kami siapkan hati kami saat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah kami di pagi hari ini, agar ibadah yang kami laksanakan di hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita masih nyanyi dari Kidung Ceria nomor 186. 136. Oh, 136. Maaf Kakak Sarah salah. Jadi kita bukannya 136. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Ya adik-adik, duduk kembali. Dan adik-adik, siapkan Alkitabnya untuk adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak layan ya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kakak udah lama nih nggak lihat adik-adik secara langsung. Adik-adik apa kabar? Semoga adik-adik tetap sehat dan sukacita ya di rumah. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita mau membaca firman Tuhan. Firman Tuhan kita terambil dari kitab Keluaran pasal 21, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita harus apa dulu adik-adik? Berdoa. Adik-adik, untuk berdoa sikapnya yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu di dalam doa. Puji syukur ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, karena begitu baik Tuhan, sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita kepada kami, sehingga kami dapat hadir untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, saat ini kami ingin membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, berikanlah Roh Kudus, berikanlah hikmat sehingga kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Adik-adik, silakan berdiri. Kebacaannya kakak baca ya Alkitabnya. Dengerin kakak. Keluaran 21 ayat 1 sampai 6.
tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawa menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Selamat pagi adik-adik. Wah, adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, kakak mau cerita nih adik-adik. Jadi, pada waktu itu zaman bangsa Israel ada yang namanya budak. Budak itu apa sih, Kak? Nah, budak itu adalah orang-orang yang bekerja pada orang kaya adik-adik. Jadi budak ini orang miskin, dia bekerja pada orang kaya, nanti dia diberi makan dan tinggal bersama orang kaya tersebut di rumahnya. Nah, adik-adik, coba di sini yang di rumah ada nggak yang punya mbak? Atau adik-adik di rumah panggilnya ada bibi? Atau bisa juga yang punya suster, ada nggak adik-adik? Nah, mbak atau bibi atau suster itu untuk apa ya adik-adik? Nah, tentunya mereka untuk membantu adik-adik di rumah selain mama dan papa. Nah, adik-adik, budak itu mirip sama mbak, sama bibi, atau sama suster di rumah adik-adik. Tapi ada bedanya. Kalau mbak di rumah, atau suster, atau bibi di rumah, itu bebas adik-adik. Bisa pulang kampung misalnya pas lebaran, bisa jalan-jalan. Nah, kalau budak di waktu itu beda adik-adik, mereka tetap tinggal di rumah orang kaya tersebut, nggak boleh keluar rumah sembarangan begitu. Nah, adik-adik, ternyata pada saat itu orang-orang kaya banyak loh adik-adik yang jahat sama budaknya. Jahatnya gimana tuh? Jahatnya itu kasar, jadi budaknya itu dikasarin, terus dikasih kerjaan yang banyak banget. Nah, Tuhan suka nggak ya perbuatan jahat seperti itu? Pastinya Tuhan tidak suka, karena Tuhan mengasihi, Tuhan menyayangi orang miskin atau budak tersebut. Jadi Tuhan gak cuma sayang sama orang kaya, tapi Tuhan juga sayang sama orang miskin itu. Makanya Tuhan mengeluarkan aturan pada saat itu. Apabila budak sudah bekerja selama 6 tahun, habis itu dia harus dibebaskan, dia boleh keluar dari rumah orang kaya itu adik-adik. Nah, adik-adik, mengenai kebebasan itu, adik-adik tahu nggak kalau kita juga udah bebas? Kita udah dikasih namanya keselamatan. Lewat apa sih kita dikasih keselamatan? Dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, kita udah selamat, kita sudah merdeka, dan kita sudah bebas. Nah, kalau kita sudah selamat dan sudah bebas, berarti kita harus ngapain ya adik-adik? Kita harus bersyukur. Nah, bersyukur itu apa sih? Berterima kasih sama Tuhan. Lewat apa ya berterima kasih sama Tuhan? Tentunya lewat dengan cara saling mengasihi, saling menyayangi, dan juga taat. Nah, saling menyayangi itu sayang siapa aja ya? Sayang orang terdekat kita, sayang mama, sayang papa, sayang adik, sayang kakak,
Nah, kalau sayang adik sama kakaknya, kira-kira boleh berantem gak ya sama adik sama kakaknya? Gak boleh kan? Nah, kalau sama kakak sama adik sayang, harus kalau misalnya ada makanan, makannya sama-sama. Kalau ada mainan, mainnya juga sama-sama. Gak boleh berantem. Sama temen-temen juga kayak gitu adik-adik. Temen sekolah, temen rumah, adik-adik gak boleh beda-bedain. Mau orangnya tinggi atau pendek, atau rambutnya lurus, atau rambutnya keriting, semuanya adik-adik harus sayang sama teman-temannya. Nah, adik-adik juga harus belajar jadi anak yang taat sama mama dan papa. Ayo, siapa di sini yang sama mama papanya kalau dimintain tolong nggak langsung dikerjain? Ada nggak? Nah, kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus langsung kerjain kalau mama papa minta tolong. Terus kita juga harus jadi anak yang jujur adik-adik. Siapa di sini yang kalau disuruh mama papanya tidur siang pura-pura tidur, cuma merem-merem aja? Ada nggak? Nah, itu nggak baik adik-adik karena itu namanya kita tidak jujur. Nah, kalau kita dimintain tolong sama papa harus langsung dikerjakan. Kita juga harus saling menyayangi satu sama lain. Adik-adik ingat gak? Kemarin tanggal 17 Agustus itu hari apa ya? Ada apa ya? Hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, dengan cara apa ya kita bersyukur hari kemerdekaan Indonesia? Dengan cara kita harus tetap rajin belajar. Adik-adik sekarang belajar di rumah kan ya? Karena belajarnya online, depan laptop atau handphone ya. Nah, adik-adik tetap harus rajin, nggak boleh males-malesan, nanti dengerin gurunya sambil tidur-tiduran. Boleh nggak tuh? Enggak, kita harus belajar dengan baik dan semangat walaupun tetap di rumah. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Kak Sarah, tadi kan adik-adik udah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Layan. Iya, Kak. Oke, nah kita akan merespon firman Tuhan tadi dengan Kidung Ceria 202. Adik-adik, Kidung Ceria 202. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak Layan. Tuhan memberkati kami semua agar kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Layan, walaupun ibadah di rumah masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak Layan membuat adik-adik untuk selalu semangat di dalam ibadah pelayanan anak. Kami berdoa untuk orang tua daripada anak-anak Layan kami. Tuhan berkati mama papa, Tuhan berkati adik-adik kami dalam pendidikan di bangku sekolah mereka masing-masing, agar mereka lebih rajin dalam belajar, rajin untuk mengikuti ibadah impan. Kami juga berdoa untuk gereja, bangsa dan negara, bangsa Indonesia yang akan memperingati 17 Agustus 2020 nanti. Tepat tanggal 17 kami merayakan akan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Tuhan, anugerah yang begitu indah bagi kami bangsa Indonesia, kami dapat merayakan akan kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, mereka yang terlibat di dalam pemerintahan. Biarlah mereka mau bekerja seturut dengan kehendak-Mu dan takut akan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Kota Bekasi dengan segala aktivitas kami di Kota Bekasi. Tuhan berkati Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, juga mereka yang terlibat dalam pekerjaan di kantor mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Terlebih kami berdoa untuk gereja GPIB Harapan Indah dengan segala program yang sudah kami jalankan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta John Marlin Tambunan yang sudah dalam proses pemulihan. Tuhan memberkati akan Bapak Pendeta dengan kesehatan yang sudah terima atau sudah sembuh
Kami yakin dan percaya itu karena anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkati Ibu Rahel yang selalu mendampingi kedua anak kekasih Jose dan Joshua, Ibu Pendeta Rosa bersama dengan keluarga, Ibu Pendeta Vega Sarasak, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Para penatua, diaken, pengurus keenam Pelkat, komisi-komisi, karyawan kantor gereja, coaster driver, mbak yang membantu akan ruangan gereja, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa syukur kami, doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita udah mau persembahan nih Kakak Leni. Iya. Siapin dulu persembahannya, jangan lupa bilang ke mama papahnya untuk dibawa ke gereja ya persembahannya. Oke, kita mau nyanyi dulu untuk penyanyi. Kidung Ceria 355. Adik-adik berdiri untuk kita mau berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami melalui orang tua kami yang bekerja. Tuhan, Kau berkati sehingga di pagi hari ini Tuhan, anak-anak lain kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Biarlah ketika mereka memberi ini Tuhan, Kau berkati dalam kehidupan keluarga orang tuanya, dan apa yang mereka berikan persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan kasih Tuhan, khususnya di Gereja Harapan Indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Iya, adik-adik, kita akan selesai ibadah impa di pagi ini. Adik-adik semuanya berdiri dan kita akan menyanyi kidung ceria untuk penutup 206. Iya. 26. Adik-adik berdiri ya. Kidung ceria 206. Jadi
adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sekarang akan meminta doa berkat, mari kita berdoa. Disyukuri Allah, Bapa yang makasih karena Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman itu tidak berlalu begitu saja, namun dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan juga yang memberkati. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi adik-adik di rumah beserta orang tua dari sekarang hingga selama-lamanya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan.